exclusive video shows Daisy Link walking away after police say she shot her husband in the leg. Her arrest form says Link walked away and said, "I think I hit a major artery. You'll be fine." It's a mystery what led up to her getting pregnant. One version she's told others is an inmate passed semen inside a glove through a vent. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Di bulan Juni tahun 2022, di Homestead, Florida, cuaca terasa panas dan terik. Di lingkungan perumahan yang biasanya tenang, suara tembakan tiba-tiba mengagetkan semua orang. Tembakan itu berasal dari rumah Daisy dan Jacob Link, pasangan yang sudah menikah selama 5 tahun. Orang-orang mengenal Jacob sebagai mekanik yang baik hati dan suka membantu. Sementara Daisy dikenal memiliki sifat tegas dan keras. Saat tembakan terdengar, Jacob terbaring di lantai rumah mereka, dengan darah mengalir deras dari kakinya. Daisy berdiri di dekatnya dengan pistol di tangannya, wajahnya tetap tenang. Kamera pengawas tetangga merekam Daisy berjalan keluar rumah dengan pistol di tangannya, sambil berkata dengan nada dingin, "Sepertinya aku kena arteri utama. Kamu akan baik-baik saja." Sayangnya, Jacob tidak bisa diselamatkan. Darah yang keluar terlalu banyak, dan dia meninggal di tempat kejadian. Daisy langsung ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa dia menembak suaminya? Apakah ini kisah cinta yang berakhir tragis? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Setelah penangkapan, cerita-cerita tentang rumah tangga Daisy dan Jacob mulai terungkap. Mereka sering bertengkar, dan beberapa orang mengatakan Daisy sering bersikap dominan dan mengendalikan kehidupan mereka. Jacob pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa dia merasa terjebak, tapi dia tidak pernah mencari bantuan. Daisy sendiri tetap diam, tidak memberikan alasan atau menunjukkan penyesalan atas apa yang terjadi. 2 tahun kemudian, cerita Daisy kembali menghebohkan publik. Kali ini bukan karena kasus pembunuhan, tetapi karena sesuatu yang lebih mengejutkan. Daisy hamil. Padahal dia sudah 2 tahun di penjara, dan sebagian besar waktu dihabiskan dalam isolasi. Menurut Daisy, seorang tahanan pria berusia 23 tahun yang juga dipenjara karena kasus pembunuhan, berhasil memberinya sperma melalui sarung tangan yang diselipkan lewat ventilasi AC di dinding penjara. Daisy mengaku hal ini terjadi 3 kali. Cerita ini terdengar seperti adegan film kriminal, tapi pihak penjara memulai penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Daisy kemudian mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari penjara dan dikenakan tahanan rumah, dengan alasan bahwa dia tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai selama kehamilannya di dalam penjara. Pengacaranya, Marlene Montaner, berusaha meyakinkan hakim bahwa kliennya memerlukan perawatan yang lebih baik untuk bayinya. Namun, pihak jaksa, Ruben Scolavino, menentang keras. Dia mengatakan bahwa Daisy yang telah menempatkan dirinya dalam situasi ini, dengan mudah membunuh suaminya dan berusaha hamil di dalam penjara. Jaksa menggambarkan Daisy sebagai seseorang yang berbahaya, yang tidak menghargai hukum, nyawa suaminya, atau bahkan nyawa bayi yang sedang dikandungnya. Di sisi lain, perwakilan dari Departemen Permasyarakatan Miami-Dade, Patricia Jones Cumming, menyatakan bahwa Daisy mendapatkan perawatan yang cukup. Ada dokter di penjara yang siap menangani masalah kesehatannya kapan saja. Sidang berlangsung tegang, dengan kedua belah pihak saling berdebat. Daisy, yang duduk di ruang sidang dengan wajah pucat dan lelah, tetap berharap bahwa hakim akan mengabulkan permohonannya untuk tahanan rumah. Tapi, jaksa terus mendesak agar Daisy tetap ditahan di penjara sampai persidangan selesai, mengingat betapa bahayanya dia. Hakim Jody Lynn mendengarkan argumen dari kedua pihak dengan cermat, namun belum memberikan keputusan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kasus yang penuh misteri ini. Bagi Daisy Link, taruhan semakin tinggi.
Apa yang awalnya hanya kasus pembunuhan rumah tangga, kini berubah menjadi cerita yang penuh dengan skandal, kehamilan yang misterius, dan intrik hukum yang tak terduga. Berikut adalah kisah tragis Jacob yang dibunuh oleh istrinya Daisy tanpa motif yang jelas, yang dimana istrinya ini memang berbahaya. Dia sudah membunuh suaminya tapi dia tidak merasa bersalah, melainkan membuat skandal baru agar terbebas dari penjara. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.